Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Satria, mahasiswa program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang worksheet jurnal yang menggunakan metode Imbrad, di mana jurnal ini berjudul Analysis of Mustahik Welfare Effect in Bandar Lampung City through Zakat Policy and Zakat Administration. Baik, kita lihat worksheet dari jurnal ini. Jurnal ini disusun oleh Indah Herniati, Budi Puspo Priyadi, dan Sun Darso. Jurnal ini berjudul Analisis Pengaruh Kesejahteraan Mustahik di Kota Bandar Lampung melalui kebijakan zakat dan administrasi zakat. Jurnal ini terbit pada tahun 2020 pada Majalah Ilmiah Bijak, volume 17, nomor 2, halaman 128 sampai 134. Jurnal ini punya DOI sebagaimana kita lihat dengan huruf bagian warna biru, dan jurnal on spec juga dituliskan bagian biru. Baik, kita mulai pada worksheet introduction. Pertama, topik or area investigated atau bidang kajian. Bidang kajian jurnal ini adalah mengenai zakat. Kemudian yang B, konteks atau latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah di mana ibu kota Lampung termasuk ibu kota dengan persentase kemiskinan sebesar 9,4% atau 10 besar tertinggi di Indonesia. Zakat memiliki peran penting dalam perekonomian seperti mengentaskan kemiskinan, memaksimalkan potensi sumber daya manusia, dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Badnas merupakan salah satu lembaga zakat yang bertujuan untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat. Penyaluran zakat harus diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat atau mampu mendatangkan pendapatan bagi mustahik, bahkan menyerap tenaga kerja. Poin B. Poin C. Peta ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kodawi dalam BEK tahun 2016 menyatakan bahwa zakat memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemudian Wulandari dan Setiawan tahun 2014, pemberian zakat produktif kepada mustahik bertujuan untuk menambah modal usaha sehingga memiliki nilai tambah untuk menunjang kehidupan dirinya dan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Salam dan Lisnawati tahun 2018 melakukan penelitian juga, di mana mustahik yang diberi dana zakat produktif adalah orang-orang yang memiliki usaha yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan. Poin D. Kekosongan atau celah yang diisi oleh kajian ini atau perbedaan penelitian ini dengan kajian relevan sebelumnya. Celah yang diisi dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah zakat memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui kebijakan zakat dan administrasi zakat yang dilakukan oleh Basnas Kota Bandar Lampung terhadap kesejahteraan muzakir. Jadi gap di sini adalah bagaimana kita mengukur apakah kebijaksanaan zakat dan administrasi zakat produktif dilakukan oleh Basnas Kota Taman mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Poin E, alasan nasional kenapa penelitian melakukan
Kenapa peneliti melakukan penelitian? Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijaksanaan zakat dan administrasi zakat dilakukan oleh Basnas Kota Bandar Lampung sudah diprioritaskan untuk pembangunan usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan dan kesejahteraan zakat. Di sini poin F, tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian atau hipotesa atau hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian. H0, terima H0 dan tolak H. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijaksanaan zakat dan administrasi zakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian HA, terima HA, tolak H0. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kebijaksanaan zakat dan administrasi zakat terhadap tingkat kesejahteraan. Kita lanjut pada worksheet yang kedua, yaitu tentang metode. Kita bisa lihat di sini. Ini introduction-nya. Dan ini metode. Worksheet metode ada beberapa hal yang harus kita jadikan isian. Yang pertama, siapa atau apa yang dipelajari atau apa yang dan siapa yang diteliti. Yang diteliti di sini adalah mustahik penerima bantuan zakat produktif dan Basnas Kota Bandar Lampung. Poin B-nya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Poin C, apakah desain penelitian yang digunakan? Apa alasan peneliti memilih desain tersebut? Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan responden yang tersebar di 14 kecamatan di Bandar Lampung. Waktu penelitian berlangsung 2 bulan, yaitu dari Maret sampai April 2020. Jadi sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh dari kuesioner dan Basnas, dan data sekunder yang diperoleh dari studi strategi BPJ, dari studi strategi BPS, Outlook, e-book Basnas, serta artikel dan jurnal yang terkait dengan hal riset ini. Metode pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dan wawancara, serta dokumentasi. Poin D-nya adalah siapa populasi penelitian, berapa jumlah informan atau sampel yang digunakan. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan 37 responden, yang terdiri dari 35 mustahik, penerima bantuan zakat produktif, dan 2 pihak Basnas yang tersebar di 14 kecamatan di Bandar Lampung. Teknik sampling apakah yang digunakan dalam penelitian ini? Ini poin E-nya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kebijakan zakat X1 sebanyak 6 item pertanyaan, variabel administrasi zakat X2 sebanyak 13 item pertanyaan, dan variabel kesejahteraan Y sebanyak 7 item pertanyaan. Poin F, apakah teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini? Metode pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Poin G, apa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini? Metode pengolahan data menggunakan skala Likert dengan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 23.0. Kemudian poin H, deskripsikan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kebijakan zakat X1 dan pengelolaan zakat S2 terhadap kesejahteraan atau Y. Demikianlah worksheet dari metode. Sekarang kita masuk kepada worksheet result atau finding. Kita bisa lihat di jurnalnya.
Selanjutnya, worksheet dari result atau finding. Poin A, deskripsikan temuan hasil penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian yang sudah dinyatakan pada bagian pendahulu. Sini temuannya yaitu yang pertama, variabel kebijakan zakat X1 sebesar 0,971 besar dari 0,05. Artinya kebijakan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Kedua, variabel administrasi zakat X2 memiliki nilai T0,022 kecil dari 0,05, artinya pemberian zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. 3. Hasil uji F menyatakan bahwa variabel kebijakan zakat X1 dan administrasi zakat X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Y. Keempat, variabel administrasi zakat X2 lebih dominan mempengaruhi variabel kesejahteraan Y dibandingkan dengan variabel kebijakan zakat X1. Variabel X2 yang memiliki koefisien tanda positif berarti semakin baik penyelenggaraan dan pelaksanaan zakat, maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita masuk pada worksheet discussion. Poin A, deskripsikan ringkasan temuan umum utama penelitian. Yaitu hasil pembahasan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan zakat X1 dan administrasi zakat X2 terhadap variabel kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Poin B-nya yaitu deskripsikan perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan penelitian relevan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan, yang pertama yaitu Salam dan Isnawati tahun 2018 mendukung temuan ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat produktif berperan sebagai penunjang peningkatan perekonomian masyarakat melalui peran pengelolaan zakat seperti penyaluran, pengelolaan, penimbunan, dan pendayagunaan dana zakat produktif. Kemudian yang kedua, Suhyang 2019 juga mendukung penelitian ini, yaitu menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak melalui penyaluran gizi yang bersifat produktif daripada produktif. Poin F, limitation atau deskripsikan keterbatasan penelitian ini terhadap metode yang digunakan. Hasil uji F ini menyatakan bahwa variabel kebijakan zakat X1 dan administrasi zakat X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Y. Untuk mengetahui kontribusi kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu variabel kebijakan zakat X1 dan administrasi zakat X2 terhadap variabel kesejahteraan Y, dilakukan dengan menggunakan R2. Hasil R2 sebesar 0,194 atau 19,4%, sedangkan sisanya 80,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nah, disinilah keterbatasannya di mana sisa 80,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian poin D, rekomendasi, yaitu saran rekomendasi penelitian lanjutan berdasarkan temuan penelitian ini. Pada jurnal ini tidak ada peneliti menyampaikan penelitian lanjutan, namun bisa dari uraian diskusi dapat kita ambil celah di mana untuk penelitian berikutnya yaitu kita bisa meneliti tentang efektivitas regulasi pemerintah terhadap penyaluran zakat produktif kepada penerimanya. Itu adalah worksheet tentang discussion. Kita lihat discussion. Ini introduction, method, result, dan discussion. Baik, selanjutnya kita masuk kepada worksheet selanjutnya yaitu conclusion. Poin A-nya, tuliskan temuan hasil penelitian utama dari penelitian ini. Hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda SPSS secara simultan
menyatakan kebijakan zakat dan administrasi zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,025 dan diperoleh nilai R square sebesar 0,194 atau 19,4%. Sedangkan sisanya 80,6% dijelaskan oleh variabel lain, kedua persamaan negasi atau tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kedua, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap dilihat dari hasil nilai T hitung, kecil dari T tabel. Sedangkan pengolahan zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan hasil nilai T hitung, kecil dari T tabel. Poin B, yaitu deskripsikan signifikansi dari penelitian sumbangan temuan penelitian ini terhadap temuan yang relevan. Di mana hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan zakat sebesar 5,8% dan pengolahan zakat berpengaruh sebesar 19,4% terhadap kesejahteraan. Poin C-nya yaitu tuliskan makna implementasi dari hasil penelitian. Maknanya yaitu penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zakat dan pengelolaan zakat berpengaruh terhadap kesejahteraan. Itu konsep tentang conclusion. Selanjutnya konsep tentang abstrak. Kita lihat dulu abstrak. Kita kembali ke atas. Ya, ini abstrak. Di mana abstrak kita membahas yang pertama definisikan apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian. Penelitian di latar belakangnya peran strategis zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan perselisihan dalam Islam, di mana kebijakan zakat dan pengelolaan zakat yang dilakukan apakah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini poin B, deskripsikan tentang tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan zakat dan pengelolaan zakat pada kesejahteraan mustahik di kota, bandar, dan kampung. Poin C-nya itu bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, poin D, definisikan temuan penelitian yang diperoleh. Temuan penelitian yaitu di mana berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kebijakan zakat dan administrasi zakat menunjukkan signifikansi kesejahteraan, sedangkan secara parsial menunjukkan kebijakan zakat tidak signifikan menentang administrasi zakat, signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Poin E, deskripsikan makna, arti, maksud dari temuan penelitian atau rekomendasi yang bisa disampaikan berdasarkan temuan penelitian. Yang pertama itu hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda SPSS secara simultan menyatakan bahwa kebijakan zakat dan administrasi zakat yang dilakukan oleh Basnas Bandar Lampung berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik kota Bandar Lampung. Kedua, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan zakat yang dilakukan oleh Basnas Kota Bandar Lampung tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik Kota Bandar Lampung, sedangkan pengolahan zakat yang dilakukan oleh Basnas Kota Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik Kota Bandar Lampung. Poin 7 yaitu summary. Peneliti melakukan penelitian tentang zakat yaitu analisis kebijakan zakat dan administrasi zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Seperti pendapat peneliti sebelumnya, Kordawi dalam baik menyatakan bahwa zakat memiliki potensi besar yang dapat diotomatisasikan untuk pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan 37 responden dan terdiri dari 35 mustahik dan 2 dari Basnas yang tersebar di 14 kecamatan. Metode pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan skala Likert dengan analisis regresi linear berdasarkan aplikasi SPSS versi 2.03. Versi 2.3.0. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kebijakan zakat dan administrasi zakat menunjukkan signifikansi kesejahteraan, sedangkan secara parsial menunjukkan kebijakan zakat tidak signifikan menentang administrasi zakat, signifikan terhadap kesejahteraan negasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin ke-8 yaitu riset gap. Tuliskan secara jelas apa yang belum dilakukan oleh peneliti berdasarkan pembatasan.
dan rekomendasikan yang dituliskan di dalam artikel ini. Hal yang belum dilakukan oleh peneliti berdasarkan keterbatasan limitation seperti meneliti tentang efektivitas regulasi pemerintah terhadap penyaluran zakat produktif kepada penerimanya. Jadi di sini masih ada kesempatan untuk melakukan penelitian selanjutnya, di mana mengkaji tentang efektivitas regulasi pemerintah terhadap penyaluran zakat produktif. Karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan zakat tidak mempengaruhi kesetaraan mustahik. Baiklah, demikian sedikit pemaparan tentang worksheet reading research based artikel tentang dengan judul artikel yaitu Analysis of Mustahik Welfare Effect in Bandar Lampung City through Zakat Policy and Zakat Administration. Saya yakin masih banyak kekurangan dari pemaparan saya ini. Jika ada kesalahan, mohon saran dan kritikan sehingga workshop ini bisa menjadi lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.